Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Arkeologi Industri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu artikel yang berjudul Glass Recipes and the Output from 19th Century Glassworks, Example from Percival Vickers and Company Limited, Manchester. Adapun saya di sini Meriani Alexandra, kemudian ada kawan saya. Saya Alia Rika dan kemudian ada rekan saya. Saya Mirotu Nabila dan kemudian ada rekan saya Inggil Reka Sonia. Boleh di next. Nah, pada presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah biografi penulis, kemudian ada pendahuluan, lalu ada distribusi kaca, kemudian jenis kaca dan teknik manufaktur, lalu output of the manufactory, yaitu keluaran dan produk dari pabrik kaca itu sendiri, lalu ada kesimpulan, tanggapan kelompok, dan referensi. Boleh di next. Nah, artikel ini bukan hanya ditulis oleh satu orang, melainkan oleh 3 orang, yaitu ada Hugh Benedict Wilmot. Beliau merupakan seorang arkeolog dan akademisi di Inggris. Beliau juga merupakan dosen senior di Departemen Arkeologi di Universitas Sheffield, dan penelitiannya itu berfokus pada wilayah Inggris abad pertengahan. Kemudian yang kedua ada Ian Miller. Nah, Ian Miller ini merupakan asisten direktur arkeologi Salford di Pusat Arkeologi Terapan di Universitas Salford. Dan kontribusinya itu ada publikasi pedoman English Heritage yang judulnya itu Science for Historic Industry dan juga Archaeological Evidence for Glassworking Guidelines for Best Practice. Lalu yang terakhir ada Caroline Jackson. Beliau merupakan pakar dan konsultan kebijakan lingkungan di Uni Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, ini adalah sebuah kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Oxford Archaeology North pada tahun 2003 yang mengungkapkan sisa-sisa struktural yang luas dari bekas pengolahan kaca Percival Vickers and Co. Ltd. Yang merupakan salah satu pabrik kaca utama abad ke-19 di Manchester. Nah, pada awalnya pabrik ini tuh berkonsentrasi pada pembuatan alat makan dan juga ukiran yang berkualitas yang didistribusikan ke seluruh negeri, ke dalam negeri dan ke luar negeri. Nah, tata letak asli dari pengolahan tersebut terdiri dari 2 tungku peleburan kaca, kompleks anil, dan workshop. Di sini kita mungkin bisa dapat mengartikan workshop itu adalah merupakan pabrik ruang administrasi pada pabrik tersebut. Nah, semuanya itu terletak di bagian belakang sebuah kantor dan gudang yang blok besar yang bertahan di Jersey Street. Nah, pengolahan kaca ini didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1844 di Jersey Street di area Endcote, Manchester. Kemudian pada abad ke-18 dan abad 19 terjadi peningkatan jumlah laporan tentang kaca yang ditemukan dari situs pembuatan kaca tersebut, dan juga terdapat sebuah ringkasan dari beberapa desain yang diilustrasikan dalam ke-8 katalog dagang yang diproduksi antara tahun 1846 dan 1902 yang telah diproduksi dan kemudian diterbitkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reka. Oke, boleh di next. Nah, kemudian ada distribusi kaca. Di kompleks pabrik kaca ini terdapat 3 tungku dan juga 1 anil. Nah, untuk distribusi kaca, penyebaran kaca, sebagian besar kaca itu tersebar di 3 tempat. Yang pertama itu ada tempat di pembongkaran, kemudian ada di
tempat pembuatan kaca tersebut dan juga di lokasi yang lain, ini lokasi yang jauh dari tempat pembuatan kaca. Terus kemudian di sini tadi di awal saya menyampaikan bahwa ada 3 tungku. Nah, yang pertama ada tungku yang pertama. Tungku yang pertama ini berisi kelompok kaca dengan total 93 kg. Dan ini didominasi oleh kaca bening. Nah, kaca bening ini merupakan kaca dengan merupakan keluaran utama dari tungku yang pertama. Dan kemudian hampir kaca yang ada di tungku pertama ini menggunakan teknik blowing atau biasanya disebut free blowing atau teknik tiup. Nah, di tungku pertama ini ditemukan gelas berwarna dengan jumlah yang sedikit. Kemudian gelas berwarna ini juga dengan limbah kaca yang dihasilkan melalui teknik pressing, di press. Nah, kemudian di tungku yang kedua, atau biasanya tungku yang kedua ini tuh disebut dengan kelompok kaca yang beragam gitu. Nah, ini itu tuh ada totalnya itu 10 kg. Nah, jenis kacanya ini tuh merupakan kaca benjolan, tapi itu jumlah kaca benjolannya ini tuh cuma sedikit gitu. Dan kuantitas antara kaca berwarna dan juga kaca tidak berwarna ini tuh memiliki jumlah yang sama. Dan di sini juga ditemukan kaca hijau. Kaca hijau ini bersamaan dengan limbah dari hasil teknik pressing dan juga blowing dalam pembuatan bejana. Dan yang terakhir ada belum yang terakhir, ada tungku yang ketiga ini dengan total 77 kg. Nah, tungku yang ketiga ini tuh merupakan tungku yang baru ditambahkan, atau tungku yang pabrik itu mereka menambahkan satu tungku, ini merupakan tungku yang ketiga, itu ditambahkan pada tahun 1880. Ini dia totalnya ada 77 kg kaca. Nah, ini berisi kaca benjolan yang berwarna dan juga kaca benjolan yang tidak berwarna. Dan di tungku ini itu ada limbah kaca dengan teknik blowing. Dan ini struktur yang ada di tungku ini itu tuh ada kaitannya dengan pecahan kaca jendela dan juga kaca botol. Nah, tadi terakhir itu ada struktur anil. Mungkin di sini belum ditambahkan, tapi saya akan menjelaskan secara lisan. Nah, di struktur anil ini ditemukan 7 kg kaca. Ini tuh di struktur anil ini ada kaca benjolan, tapi itu kuantitasnya cuma sedikit, dan kaca yang ada di struktur anil ini biasanya kaca yang sudah tidak digunakan, seperti itu. Nah, teman-teman, di slide ini terdapat gambaran tungku. Di artikel pabrik kaca yang ada di Manchester ini, itu terdapat 3 tungku dan juga 1 anil. Nah, berikut ini adalah gambaran agar teman-teman dapat memahami nih gimana sih tungku pembakaran untuk pembentukan kaca itu kayak gitu. Nah, tungku itu berfungsi untuk memudahkan dalam pembentukan kaca, sehingga di dalam tungku itu terdapat suhunya itu panas sekali, seperti itu. Bisa dilihat di teman-teman, di sebelah kiri ada 3 tungku dan di sebelah kanan ada 1 tungku yang di zoom in agar lebih jelas, seperti itu. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya itu ada jenis kaca dan teknik manufaktur. Nah, di sini tuh ada beberapa poin. Yang pertama itu ditemukan ada 70 sampel kaca yang dianalisis dengan inductively coupled plasma optical emission spectrometry atau yang disingkat ICP-OES. Jadi ini tuh teknik analisis yang digunakan untuk menentukan kadar logam atau multi unsur yang menggunakan sumber plasma untuk merangsang atom dalam sampel. Jadi teknik ini juga tuh untuk menganalisis kandungan logam, baik itu dalam bahan padat mineral dan bahan-bahan padat lainnya. Terus yang selanjutnya itu di sini juga dianalisis secara kimia menggunakan metode analisis silicate glass analysis
dan menggunakan Perkin-Elmer Optima. Dan yang selanjutnya itu pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, jadi produksi kaca ini tuh merupakan proses industri yang banyak bahan-bahannya itu ditambahkan ke pasir pembuatan kaca seperti kapur, natrium karbonat, dan timbal merah. Jadi sebagian besar kaca di sini tuh mengandung timbal dalam proporsi yang signifikan. Jadi bisa dianggap juga sebagai di sini itu kaca variannya gelas bisa disebut kaca varian kaca timbal, dan dengan komposisi dasarnya itu ada soda dan kalium. Jadi untuk penambahan bahan-bahan lainnya ini juga itu untuk menghasilkan agar menghasilkan kaca yang halus. Nah, kemudian itu ada 5 kelompok yang diidentifikasi yang tidak selalu komposisinya sama, tetapi ada komposisi yang jatuh di antara kelompok lainnya, sehingga tumpang tindih antara komposisi di kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian, nah di sini ada tungku 1, tungku 2, dan tungku 3. Dan di tengahnya ini ada anil. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah teknik yang tadi sudah kita bahas, yaitu contoh gambar teknik pressing, yaitu teknik pencetakan sebuah objek atau benda yang dimasukkan ke dalam sebuah alat, dan sehabis itu dipres hingga terbentuk. Oke, next. Nah, kalau ini adalah contoh gambar dari penerapan teknik blowing atau free blown. Oke, sekarang next, Bila. Nah ini merupakan contoh gambar gabungan dari teknik press dan teknik blowing. Nah, di grup 1 ini ada diisi dengan gelas dengan kaca mengandung timbal, yaitu dan kalium yang tinggi dan memiliki sedikit soda atau kapur. Kemudian di sini juga ada sisa limbah fragmen ditemukan. Ini tuh tekniknya teknik blowing, dan kemudian terdapat beberapa gumpalan berwarna, tetapi sebagian besar di sini ditemukan limbah dan bejana yang tidak berwarna. Jadi di grup 1 ini itemnya itu dari free blown hingga press molded, menunjukkan bahwa ini komposisi yang cukup umum yang cocok digunakan sebagai berbagai untuk pembuatan kaca. Nah, kemudian itu ada kelompok kaca yang kedua. Jadi di kelompok kaca yang kedua ini tuh sangat beragam penggunaannya, terdiri dari pecahan bejana yang dibuat dengan teknik blowing dan pressing. Kemudian itu ada berisi satu-satunya sampel gelas hitam yang dianalisis. Jadi menariknya di grup 2 ini, di kelompok 2 ini, item kaca hitam ini hanya ditemukan di tungku 1 dan tungku 2. Dan kemudian itu ada kelompok gelas yang memiliki komposisi yang mirip dengan kelompok 1. Kemudian kelompok 3. Jadi gelas pada kelompok ini itu semuanya mengandung soda tinggi, presentasi sodanya itu antara 10-20% dan rendah kalium karbonat. Jadi ini itu merupakan komposisi umum, dan kebanyakan fragmen yang ditemukan adalah kaca yang dibuat dengan teknik blowing dan pressing. Kemudian dari grup 3 ini
dibagi lagi menjadi beberapa subgrup. Jadi ada grup 3.1 itu, subgrup ini tuh gelasnya berkisaran, sodanya itu berkisaran antara 10-15%. Kemudian konsentrasi kalium dan kapurnya itu rendah. Kemudian ada grup yang 3.2 itu, kaca ini itu hanya diwakili oleh 3 fragmen komposisi mirip dengan grup 3.1. Dia ini mengandung konsentrasi kalsium yang tinggi, dan konsentrasi timbal yang rendah. Kemudian yang selanjutnya itu ada 3.1, jadi yang subgrup grup 3 yang terakhir ini termasuk komposisi kaca yang umum, di mana soda alkali di sini lebih dominan dan kandungan kalium agak sedikit, sangat sedikit. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke grup 4. Jadi di grup 4 ini tuh terdapat 6 sampel, di mana 6 sampel ini tuh diklasifikasikan berdasarkan konsentrasi timbal yang hingga 30% atau konsentrasi kalium sedang. Jadi dalam grup ini tuh terdapat 6 sampel, di mana sampel tersebut tersebar di furnace 3 dan 2 dengan warnanya itu bermacam warna, seperti ada warna amber, warna white, blue, dan clear. Dan kategori dalam grup ini tuh ada limbah dan juga bejana dengan bentuk seperti bohlam, ada juga bentuk seperti bongkahan, tutup botol, dan juga moil. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan kaca dengan bahan timah biasa digunakan untuk memproduksi bejana. Dengan teknik glowing dapat menjadi produk berkualitas tinggi. Di sini memungkinkan karena timah itu dapat meminimalisir terjadinya korosi, sehingga bejana yang diproduksi menggunakan kaca dengan bahan timah dapat minim akan kerusakannya. Dan di sini juga terlihat dengan warna biru serta kaca berwarna kuning dan putih. Nah, kemudian pada grup 5 ini terdapat 6 sampel juga, di mana 6 sampel tersebut ditemukan di furnace 1 dan 2, di mana 6 sampel ini berwarna hijau semua, dan juga kategorinya itu bejana dan juga limbah. Di sini bentuk dari temuan tersebut tuh seperti bongkahan, moil, tumbler, dan lain-lain. Nah, kaca pada grup ini tuh ditentukan oleh konsentrasi uranium yang kecil atau menjadi 0,5%. Nah, salah satu cirinya tuh yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu temuan ini berwarna hijau, dan bejana dari komposisi ini sepertinya diproduksi dengan teknik blowing dan pressing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian kita akan masuk ke output of the manufacturer itu sendiri, yaitu keluaran dan produk-produk apa aja yang sebenarnya dari yang dihasilkan oleh pabrik kaca Percival Vickers ini. Yang pertama itu ada tumbler. Nah, tumbler ini merupakan salah satu bentuk umum yang ditemukan di situs penggalian tersebut, dan sebagian besar tumbler ini dibuat melalui teknik pressing. Nah, teman-teman jangan sampai salah persepsi ya, sebenarnya tumbler ini bukan tumbler modern yang kita lihat sekarang. Nah, tapi tumbler itu pada abad ke-17-an itu, tumbler tuh merujuk ke suatu gelas atau cangkir minum yang memang tidak memiliki pegangan atau kaki. Nah, pada abad ke-17 ini, tumbler ini merupakan cangkir dengan bagian bawah yang rounded gitu atau bulat. Dan kata tumbler sendiri itu berasal dari tumble, dari kata Jermanik yang berarti akrobat. Next. Boleh di next. Nah, yang kedua itu ada goblet. Nah, goblet ini sendiri kalau tadi tumbler itu merupakan gelas minum yang tidak memiliki kaki, nah goblet ini kebalikannya. Nah, goblet ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu gobel, yang artinya adalah gelas minum berkaki. Dan ini juga biasanya selain bisa terbuat dari
kaca, dia juga biasanya tuh di zaman-zaman medieval dia terbuat dari besi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada decanters atau botol. Nah, botol decanters ini biasanya tuh diisi sama wine atau anggur. Nah, sebenarnya ada beberapa temuan lagi tentang decanters ini sendiri. Namun, di artikelnya sendiri juga disebutkan beberapa tuh tidak diilustrasikan. Nah, ini yang saya jadikan sebagai contoh ini merupakan salah satu produk yang cukup populer dari awal hingga pertengahan abad ke-19, namanya itu Newcastle Decanter. Dan ini rekonstruksi botolnya ini juga mengacu ke dalam salah satu katalog dagang namanya cut glass di tahun 1846. Boleh dilanjut? Nah, yang selanjutnya ada celeries. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman berpikir ya, kok di pabrik kaca bisa menghasilkan seledri gitu. Nah, tapi ini bukan seledrinya beneran ya teman-teman, ini celery face atau fast seledri itu sendiri. Nah, kenapa sih bisa ada tinggalan ini? Nah, jadi tuh ceritanya begini, karena seledri ini nih berasal dari wilayah Mediterania, otomatis kan nggak berasal dari Manchester ya. Dan ternyata tuh para petani di Inggris sana, di Britain sana tuh tidak mulai membudidayakan si celery ini hingga awal tahun 1800-an. Dan fun fact-nya juga ternyata celery ini bukan salah satu sayuran yang mudah tumbuh di wilayah Manchester. Nah, akhirnya dari situ mereka merasa nih celery menjadi suatu barang yang mewah dan menarik, khususnya bagi masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Nah, berdasarkan hasil riset saya, si celery face ini memiliki dua pemaknaan. Yang pertama itu adalah sebagai simbol status untuk orang-orang yang memilikinya. Karena yang tadi telah saya sebutkan, celery ini tidak mudah tumbuh di wilayah mereka, maka nih mereka menjadikan celery face ini menjadi suatu simbol status gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika mereka memiliki produk ini gitu. Dan yang kedua adalah sebagai tanda keramah tamahan dari tuan rumah atau hospitality dari tuan rumah untuk para tamu yang datang. Nah, biasanya teman-teman tuan rumah yang menyambut tamu ini kadang memang betul-betul memasukkan seledri-seledrinya itu di dalam vasnya, dan itu akan dijadikan kudapan untuk para tamu yang berkunjung. Kalau misalkan bisa dianalogikan dengan kejadian yang ada di, bukan kejadian maksudnya, dengan kita sendiri itu contohnya adalah seperti event-event pas Natalan atau Lebaran kan, ketika kita bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah tetangga atau rumah saudara kan pasti kita disediakan seperti kue-kue kering ataupun permen, dan itu tuh face celery ini sendiri ya kurang lebih apabila dianalogikan tuh maknanya seperti itu, sebagai tanda hospitality dari tuan rumah untuk para tamu. Boleh di next. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa celery face ini sendiri memang terkadang betul-betul diisi dengan seledrinya itu sendiri dan dijadikan kudapan untuk para tamu. Nah, visualisasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian boleh dilanjutkan. Nah, kemudian ada mangkuk. Nah, mangkuk ini menjadi temuan yang paling banyak dan beragam di antara fragmen lainnya yang ditemukan di penggalian pabrik kaca Percival Vickers itu. Selanjutnya. Nah, lalu ada wadah kondimen. Nah, wadah kondimen ini fungsinya biasanya tuh digunakan sebagai wadah untuk menaruh bumbu-bumbu atau rerempahan seperti garam, gula, dan lain sebagainya. Kayak nomor 19 ini, di dalam artikel disebutkan bahwa ini adalah wadah untuk menempatkan
bumbu-bumbu dapur seperti garam. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada piano feet atau kaki piano. Nah, sebenarnya piano feet atau kaki piano ini fungsinya untuk apa sih gitu? Nah, sebetulnya juga piano feet ini menjadi salah satu produk yang populer ya di abad ke-19 dan fungsinya itu untuk mengurangi gema yang disebabkan oleh penempatan piano secara langsung ke papan lantai kayu. Nah, selain itu juga selain berfungsi untuk mencegah gema yang cukup mengganggu itu, produk ini, piano feet ini juga berfungsi sebagai hiasan dekoratif. Kemudian selanjutnya boleh dilanjut. Nah, yang terakhir ada wadah nih. Nah, kan kalau tadi tuh ada wadah kondimen, terus ada goblet dan lain-lain sebagainya. Kita juga tahu itu untuk apa, kayak decanters juga kita tahu itu wadah botol yang diisi oleh wine. Nah, wadah ini atau kontainer itu sendiri, menurut saya pribadi merupakan salah satu keputusan yang bijak untuk menamai sebuah temuan yang belum diketahui fungsinya dengan jelas sebenarnya untuk apa gitu. Walaupun ini memang walaupun memang bentuknya seperti botol gitu kan, tapi kan kita belum tahu nih sebenarnya isinya itu akan diisi sama apa sih? Apakah sama air, apakah sama anggur atau ingredients lainnya kan kita nggak tahu. Jadi menurut saya ini salah satu keputusan cukup baik apabila kita menamakan sebuah temuan yang memang kita belum tahu fungsinya apa, tapi karena ada atribut utama seperti dasar dan terlihat seperti kontainer atau wadah, ya menurut saya lebih baik dibilang wadah atau kontainer daripada kita berbicara asal ini fungsinya untuk ini, fungsinya untuk itu tanpa data-data pendukung yang jelas. Kalau misalkan kayak tadi decanter, kemudian wadah kondimen, itu kan semuanya didukung oleh data-data yang memang ada gitu datanya. Kayak katalog dagang yang namanya Cut Glass itu di tahun 1881 dan 1864. Nah, itu tuh memang isinya merupakan penggambaran dan ilustrasi dari produk-produk kaca sendiri yang memang ada kecocokan dan kesamaan dengan temuan-temuan itu tersebut. Kan tandanya berarti memang data pendukungnya kuat kan untuk mengungkapkan apa fungsinya dan juga untuk apa. Sementara temuan-temuan yang tidak diketahui memang menurut saya lebih baik untuk dikatakan sebagai kontainer atau wadah itu sendiri. Nah, ada salah satu tambahan sih sebetulnya. Kan mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kita kan bukan kita, maksudnya di artikel ini outputnya tuh ditemukannya bukan rata-rata itu temuannya adalah sifatnya fragmen gitu. Jadi nggak ada yang utuh. Namun kok bisa sih para penulis langsung bilang ini itu sebagai ini itu sebagai ini, terus rekonstruksinya juga ada. Nah, itu lagi-lagi yang saya bilang tadi ya, ini mengacu kepada data pendukung yang kuat, yaitu ada katalog dagang itu sendiri, katalog dagang Cut Glass, dan juga memungkinkan sekali apabila, dan juga sangat memungkinkan apabila ada data-data etnografi lainnya yang memang mendukung temuan itu sendiri. Dan kemudian bagaimana sih cara mencocokkan temuan-temuan fragmen itu sendiri ke katalognya itu. Nah, jadi di dalam arkeologi itu sendiri, dalam bagaimana kita ketika menemukan suatu temuan itu, ada dua hal. Ada yang namanya atribut utama dan atribut pelengkap. Nah, atribut utama ini merupakan hal-hal yang cukup esensial gitu dalam temuan-temuan arkeologis. Misalkan ya, kalau misalkan di kaca nih, di produk-produk kaca, misalkan ada kayak dudukan gelas, yang tadi yang seleris itu, kemudian ada bagian lehernya, dan juga dan juga kayak kalau misalkan ada pegangannya itu juga menjadi salah satu
menjadi salah satu atribut utama yang memang sangat membantu para arkeolog untuk merekonstruksi, oh sebetulnya ini tuh produk apa gitu. Nah, sementara atribut pelengkap ini lebih ke bagaimana ragam hiasnya dan juga detail-detail lainnya yang biasanya memang mengarah ke hiasan dekoratif itu sendiri. Nah, nah itu kan kaca, tapi kalau misalkan lebih sederhananya lagi, mungkin akan dicontohkan kayak di gerabah gitu, kayak misalnya ada bagian lehernya, terus ada bagian dasarnya, lalu ada bagian pegangan, atau misalnya di bejana yang ada cucuknya itu, yang ada panjangnya, itu juga menjadi salah satu atribut utama dalam temuan arkeologis. Nah, selanjutnya boleh dilanjutkan teman saya. Oke, baik. Komprehensif sekali ya penjelasan dari Ani tadi. Nah, kemudian sampailah kita di bagian kesimpulan. Pasti teman-teman udah ini ya, paham terkait dengan soalnya tadi Ani ngejelasinnya sangat-sangat lengkap sekali. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan yang pertama. Untuk pengujian ilmiah dan klasifikasi tipologis itu menghasilkan pemahaman yang lebih terintegrasi pada praktek kerja dan produk pada pabrik kaca. Jadi kan tadi ada beberapa pengujian nih dan juga ada klasifikasi atau penggolongan. Nah, itu tuh menghasilkan pemahaman yang lebih terintegrasi, yang lebih terhubung pada praktek kerjanya, kerja pembuatan kaca dan juga produknya. Nah, yang kedua, analisis kimia yang dilakukan itu ternyata menunjukkan korelasi antara komposisi kaca dan juga lokasinya. Kaca dengan komposisi timbal dan kalium yang tinggi itu banyak tersebar di furnace atau di apa sih namanya, tumpu atau tadi tempat pembakaran yang pertama. Nah, di furnace yang pertama ini temuannya itu mayoritas dibuat menggunakan teknik blowing yang besar atau biasa tuh disebut teknik tiup seperti itu, jadi tiup. Namun konklusi atau kesimpulan yang dapat diambil ialah komposisi individu pada produk ini tuh nggak terlalu penting karena banyak kaca yang itu tuh produksinya itu menggunakan berbagai bahan-bahan gitu. Jadi untuk komposisi dari kaca ini tuh tidak terlalu dipentingkan. Nah, kemudian yang menjadi penting di sini itu adalah kualitas, workable, dan adaptable dari produksi kaca itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, penggalian ini itu tuh menjadi menarik. Kenapa sih? Karena kita itu membandingkan antara temuan yang ditemukan arkeolog dengan katalog dagang yang masih ada. Karena dulu itu sempat ada katalognya ini tuh diterbitkan pada tahun 1846 dan juga pada tahun 1906. Nah, ini tuh katalog ini tuh berisi tentang desain, ilustrasi desain dari kaca pabrik tersebut. Next. Nah, kemudian ada dan kemudian ada tanggapan kelompok. Nah, di kelebihannya dari artikel ini ya, pengklasifikasian data temuan dalam tabel itu memudahkan pembaca untuk mengetahui keberadaan dari artefak itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, kolaborasi disiplin ilmu lain memperluas pandangan dan perspektif dari pembaca. Tadi ada kimia, terus ada ilmu kimia, dan juga ilmu-ilmu yang lain yang bisa memudahkan kita nih untuk bisa lebih memahami. Dan yang selanjutnya, untuk kekurangan itu akan disampaikan oleh Nabila kepada Nabila. Dipersilahkan. Nah, oke, dari artikel ini kekurangannya yang pertama, jadi metode pembuatan kaca tidak disampaikan secara detail, sehingga membuat pembaca khususnya orang awam itu sulit untuk mengetahui bagaimana sih visualisasi dari bentuk kaca dengan teknik pressing ataupun blowing. Dan kemudian itu yang kedua, jadi ada beberapa temuan yang disebutkan dalam artikel ini tidak dapat diilustrasikan dan gambarnya, sehingga visualisasi
reader atau pembaca ini menjadi kabur tentang bagaimana sih bentuk dari fragmen yang ditemukan. Selanjutnya, Oke, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan dalam materi presentasi ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, khusus kepada teman-teman sekalian, Mbak Irma dan Mang Gilman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat atau argumen, bisa langsung ditanyakan ketika kita kelas Zoom melalui Zoom meeting nanti hari Senin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Semangat belajar.